Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Anudaifi. Saya dari kelas 2B Manajemen Non Reguler. Di sini saya akan membahas tentang ini juga tentang tugas saya pastinya ya. Oke, langsung saja yakni kita ke pembahasan. Apa itu pembiayaan? Apa itu pembiayaan? Ya, harus apa itu apa pengertian pembiayaan? Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Itu pengertian pembiayaan. Secara istilahnya itu adalah I trust, I believe in you, I give my belief in you, I give my trust to you. Jadi saya menaruh kepercayaan kepada seseorang, ya, yang disebut sebagai aktiva produktif. Apa itu aktiva produktif? Ada yang tahu aktiva produktif? Nggak ada yang tahu. Astagfirullah. Jadi penanaman dana dalam bank yang berupa uang maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan ataupun piutang. Itu untuk yang istilahnya. Langsung ke falsafah, yakni kaitan bank dengan uang itu sangat penting dalam bisnis. Namun dalam suatu bisnis kita harus menghilangkan rasa ketidakadilan dan ketidakjujuran. Nah, dalam suatu bisnis kita harus menghilangkan itu, biar semuanya berdasarkan keadilan dan semuanya jujur. Kalau jujur dan adil kan enak. Dan di sini kita mempunyai falsafahnya apa aja? Kita simak berikut ya. Antara lain yakni 1, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Yang kedua, menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Nah, boleh itu ya. Lanjut, menghindari penggunaan sistem perdagangan penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas. Terakhir yakni menghindari penggunaan sistem yang menerapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Nah, itu untuk falsafah pembiayaan. Ya, kita harus tahu ini ya, dalam hal ini kita harus mengetahui apa itu falsafahnya apa aja. Ya, kita harus tahu. Yakni prinsip-prinsip pembiayaan. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ya, ada 3 skim yang harus kita lakukan kepada bank syariah. Yakni 1, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Ya, kita harus tahu ini prinsip juga. Yang kelima yakni analisis kelayakan pembiayaan. Di sini fungsi utama atau 2 fungsi utama bank syariah yakni mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kepada siapa? Kepada debitur yang membutuhkan. Membutuhkan untuk apa? Modal usaha ataupun untuk konsumsi. Dan di sini untuk prinsip analisisnya kita menggunakan rumus 5C, yakni character, capital, condition, terus collateral dan capacity. Ya, itu untuk rumusnya. Dan untuk penerapan prosedur analisis pembiayaan, aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah berkas dan pencatatan. 1, 2, data pokok dan analisis pendahuluan. Yang ketiga, penelitian data. 4, penelitian atas realisasi usaha. 5, penelitian atas rencana usaha. 6, penelitian dan pendirian barang jaminan. Dan yang terakhir, laporan keuangan dan penelitian.
Penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah terdiri atas kebijakan umum pembiayaan bank syariah dan pengambil keputusan pembiayaan. Nah, untuk yang kelima yakni pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Nah, secara umumnya biasanya masalahnya ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Bacanya ya kayak gitu. Nah, apa itu faktor-faktor intern? Itu yakni masalah dalam perusahaan itu tersendiri. Dalam perusahaan pasti ada masalahnya. Nah, itu adalah masalah perusahaan itu tersendiri. Contohnya dalam sistem manajerial biasanya di situ. Untuk yang faktor intern dan faktor ekstern yakni tentang bencana alam, kayak ada peperangan, kita kan nggak tahu ya kalau kayak gitu, kalau ada bencana atau apa. Nah, itu untuk yang faktor intern. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas dan bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf ya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.